Kira-kira apa ya yang menjadi perbedaan antara kitab kuning dan kitab Al-Quran? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Durun Hafiz, yang mana channel Durun Hafiz ini adalah channel yang membahas tentang kisah seputar pesantren ataupun keseharian santri yang berada di pondok pesantren. Oleh karena itu, untuk Anda yang baru lihat video ini, yang baru menonton video ini, jangan lupa biasanya yaitu like, komen, dan subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Ketika nanti saya mengupload video-video yang sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda, bagi orang-orang yang berada di sekitar Anda, entah itu anak Anda, entah itu keponakan Anda, ataupun siapapun itu yang berhubungan tentang pesantren, yang berhubungan dengan pengajian, insya Allah sekarang ada di channel ini. Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ketika nanti video yang terbaru itu ada dan ternotifikasi di HP Anda. Sekarang kita akan membahas apa sih perbedaan antara Al-Quran dan kitab kuning. Oh my God! Saya juga heran mengapa ada orang yang bertanya seperti ini. Itu menandakan bahwa orang tersebut ataupun siapapun itu belum mengetahui ataupun belum pernah mengkaji kitab kuning tersebut. Itu sudah pasti. Dikarenakan apa? Ketika kita sudah mengalami ataupun sudah minimal satu kali belajar mengaji kitab kuning, maka kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara kitab kuning dengan Al-Quran. Oke, sekarang akan saya jelaskan dan sekaligus akan saya contohkan beberapa kitab kuning yang akan saya perlihatkan kepada Anda. Ini dia. Kitab kuning adalah sebuah nama yang di dalamnya itu kitab terlihat kuning semua. Dalam arti seperti ini. Saya contohkan di sini. Ini adalah kitab Bahjatul Wasail yang dimana di dalamnya itu menjelaskan tentang fikih, tentang akidah, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ketika diperlihatkan dalamnya ataupun isi dari kitab ini, Anda yang pertama kali lihat ataupun yang pertama kali Anda ketahui warnanya itu adalah warna kuning. Nah, makanya disebut perbedaan antara kitab kuning dan Al-Quran itu apa? Kitab kuning itu adalah kitab yang lembarannya itu berwarna kuning. Itu saja sebenarnya. Wow! Di samping perbedaan yang lain, kitab Al-Quran adalah kalam Allah ataupun kalamullah yang di dalamnya itu real. Kalam-kalam Allah yang berisi dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sedangkan kitab ini ataupun kitab kuning ini yaitu kitab-kitab penunjang ataupun bayan. Dalam arti bayan itu hadis untuk memahami isi dari Al-Quran. Semisal saya kasih contoh. Di dalam kitab Al-Quran kita itu diperintahkan untuk sholat. Intinya diperintahkan untuk sholat. Untuk ayat berapa, surat apa, silahkan cari sendiri. Nah, kita itu tidak bisa mengetahui dan tidak bisa paham bagaimana sih tata cara sholat itu kalau misalkan kita mengikuti Al-Quran saja ataupun mengikuti apa yang seadanya di Al-Quran, maka kita sholat tidak akan sempurna ataupun tidak akan serapih yang kita laksanakan ini. Takbiratul ihram, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ada itidal, dan lain sebagainya. Dan untuk memahami ilmu semuanya itu ada di dalam kitab, yaitu bayan tersebut ataupun yang disebut dengan hadis. Nah, hadis itu ada banyak yang meriwayatkan ataupun ada banyak yang menulisnya. Nah, di sini kita itu di dalam kitab kuning ini kita difahamkan ataupun belajar tentang hal-hal tersebut yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi apabila ditanyakan ataupun menjadi pertanyaan masyarakat umum, apa sih perbedaan antara kitab Al-Quran dan kitab kuning? Kitab Al-Quran adalah kitab ataupun kalamullah langsung, real, tanpa ada campuran apapun. Sedangkan kitab kuning di dalamnya itu berisi tentang kalam-kalam ulama,
hadis, ataupun bayan, dan lain sebagainya. Di sini kita mempelajari tentang ilmu akhlak, ilmu akidah, ilmu nahwu shorof, dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali kitab-kitab yang bisa Anda lihat, kitab-kitab yang menjelaskan ilmu-ilmu tertentu, fan-fan tertentu. Salah satunya ini bisa Anda lihat. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hadis, yaitu kitab Bulughul Maram. Ada juga ini, yaitu kitab yang menjelaskan tentang hadis akan tetapi dicampur dengan kisah-kisah, yaitu kitab Durratun Nasihin. Dan ada juga kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ini dia. Kitab Alfiyah Ibnu Malik ini menjelaskan ataupun menerangkan ilmu nahwu shorof, yang di dalamnya itu khusus ataupun tertentu menjelaskan ilmu nahwu shorof dari yang simple sampai ke hal yang ruwet, itu ada di kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Dan yang selanjutnya akan saya perlihatkan suatu kitab yang lumayan gede, ini dia. Nah, ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang hukum-hukum Islam, yang mana kitab Ihya ini ada 4 juz yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Imam Ghazali. Sebenarnya masih banyak lagi kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren dan kitab-kitab yang harus kita fahami. Mengapa harus kita fahami? Tanpa adanya kitab ini, kita tidak akan bisa mengetahui ataupun kita tidak akan paham apa sih yang benar itu, apa sih yang salah itu, mana sih yang halal dan mana yang haram, mana yang syubhat dan mana yang tidak syubhat, mana sih yang harus kita buang dan mana yang harus kita ambil. Dan itu adalah kitab-kitab kuning yang bervariatif, yang bercabang-cabang fan keilmuannya, yang mana tentu sangat jelas ilmu ataupun kitab kuning dengan kitab Al-Quran itu sangat berbeda. Apabila dipertanyakan mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, tentunya Al-Quran. Mengapa demikian? Dikarenakan kalamullah yang mulia itu adalah kitab yang mana kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang lebih jelasnya itu, Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Ketika kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda, cabang keilmuan yang berbeda-beda, kita tidak bisa memungkiri ataupun kita tidak bisa terlepas, tidak bisa tidak, kita harus berpatokan kepada kitab Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat dan video ini bisa menjadikan wawasan bagi kita semua, dan semoga adanya video santri ini bisa menyebar ke seluruh umat ataupun bisa menyebar ke orang banyak dan bisa diambil kemanfaatannya. Oleh karena itu, ada satu syarat untuk hal tersebut, untuk menjadi manfaat tersebut, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, dan tombol loncengnya jangan lupa supaya nanti ada video-video yang bermanfaat bisa mengetahuinya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.